kita akan membahas salah satu emiten milik konglomerasi Indonesia yang kemarin itu kalau kita lihat sepanjang tahun itu kenaikan harga sahamnya 50%. Tapi kalau kita flashback dari akhir tahun 2023, harga sahamnya ini sudah melesat hingga ratusan persen. Tapi justru harga sahamnya milik dari Pak Prajogo Pangestu ini naik bukan karena dari sisi kinerja keuangan. Nah, lalu karena apa ya? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut pada segmen sore ini, yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk atau dengan kode emiten TPIA. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu pada perdagangan hari ini TPIA mendarat di harga berapa. Nah, kalau kita lihat sekarang Chandra Asri sendiri atau TPIA berada di level Rp8.675 per lembar saham atau hari ini justru bergerak stagnan ya atau tidak berubah di 0%. Lalu dari sektor apa saja sih, dari kira-kira sudah berapa ya market cap dari TPIA? Ya, kalau kita lihat untuk TPIA sendiri berada di sektor barang baku dan listingnya ini sudah cukup lama ya, dari 26 Mei 2008. Dan untuk market cap-nya di per hari ini sudah 748,32 triliun rupiah. Nah, lalu seperti apa sih bisnis dari perseroan? Nah, kalau kita lihat TPI ini sebelumnya pernah mengganti nama perusahaannya ya. Jadi untuk kalau kita lihat di mana sekarang namanya adalah PT Chandra Asri Pacific. Sebelumnya itu namanya adalah PT Chandra Asri Petrochemical. Jadi untuk bisnisnya sendiri perseroan ini fokus pada segmen petrokimia dan juga di infrastrukturnya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pendukung bisnis atau fasilitas yang memang dimiliki dari perseroan. Yang pertama ini ada pabrik olefin. Jadi kalau kita lihat untuk pabrik olefin ini adalah berupa pabrik naphtha cracker. Jadi itu menggunakan naphtha yang nantinya mampu untuk mengonsumsi bahan baku yaitu seperti LPG, kemudian ada kondensat, yang dimana juga nantinya itu akan menghasilkan atau memproduksi namanya ethylene, kemudian ada propylene, ada pigas, kemudian juga ada mix C4 dengan kapasitas tahunannya sekitar 900 kTA, kemudian 490 kTA, 418 kTA, dan juga 330 kTA. Dan yang kedua, di sini perseroan juga memiliki namanya pabrik polietilen. Jadi kalau kita lihat di sini untuk pabriknya berkapasitas sekitar 336 kTA atau satu rangkaian dengan produk PE yang dimana bisa memproduksi sekitar 200 kTA. Dan di sini juga dari perseroan ini memiliki pabrik namanya polipropilin. Jadi kalau untuk polipropilin ini sendiri di mana untuk kapasitasnya sekitar 590 kTA dan juga mampu memproduksi yaitu dari resin polipropilinnya yang termasuk namanya ada homopolimer, kemudian juga ada random copolymer, kemudian ada impact block copolymer. Nah, yang keempat di sini juga perseroan ini cukup lengkap ya untuk dari segmen petrokimianya. Di sini ada pabrik styrene monomer. Jadi kalau kita lihat untuk styrene monomer ini ada dua train. Jadi yang dimana untuk kapasitasnya sekitar 340 kTA yang menggunakan teknologi namanya mobile badger dan juga teknologi lumus. Dan di sini juga kalau kita lihat untuk perseroan memiliki juga namanya pabrik butadiene. Jadi kalau untuk pabrik sendiri ini untuk kapasitasnya sekitar 137 kTA dan menggunakan C4 campuran yaitu dari naphtha cracker yang kemudian nantinya akan menghasilkan namanya butadiene dan juga raffinate one yang dimana kualitasnya cukup tinggi. Nah, jadi butadiene ini adalah salah satu untuk bahan baku karet ya. Jadi yang dimana nantinya bisa menghasilkan seperti berupa ban. Kemudian di sini juga perseroan memiliki 3 dermaga, ada yang A, ada yang B, sama ada yang C. Untuk yang A sendiri kapasitasnya sekitar 80.000 DWT. Kemudian untuk menghasilkannya atau melayaninya nanti ada naphtha, kemudian ada LPG, kemudian juga ada pigas. Kemudian yang di dermaga B itu sekitar 6.000 DWT untuk kapasitasnya. Nantinya akan melayani HP propylene, LPG, dan juga naphtha. Kemudian untuk yang dermaga 3 atau dermaga C, di mana kapasitasnya sekitar 10.000 DWT dan di sini akan digunakan juga untuk ethylene, kemudian ada pigas juga, ada raffinate one, ada butadiene juga di sini dermaganya dan juga naphtha dan juga PFO.
Nah, di sini menariknya juga selain ada pabrik-pabrik dan dermaga, di sini juga menyediakan fasilitas pendukung. Jadi memang mereka langsung jadi satu, tidak menggunakan vendor lagi. Di sini fasilitas pendukungnya kalau kita lihat di sini tuh ada berupa seperti untuk meliputi generator turbin gas, kemudian juga ada generator turbin uap, dan juga ada boiler, fasilitas pengolahan airnya juga bahkan ada, sistem pendingin air, kemudian sistem pemadam kebakaran, dan juga tangki penyimpanan untuk bahan bakunya. Nah, yang di sini menariknya juga perseroan memiliki MTBE atau B1. Jadi MTBE itu adalah methyl terbutyl ether dan juga namanya ada butene 1. Jadi memang di sini adalah untuk memproduksi dari metil sendiri atau MTBE sendiri, yang dimana memang untuk memasuk octane booster yang dimana saat ini tuh masih dilakukan impor. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sih alur produksi dari kinerja petrokimia dan infrastruktur dari perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah mulai dari minyak mentah dunia ya, yang kemudian di sini kalau kita lihat diletakkan di kilang minyak yang dimana diproduksi yang menghasilkan diesel, kemudian ada menghasilkan bensin, kemudian ada minyak tanah, ada nafta, ada LPG dan juga kondensat. Setelah itu nantinya akan dikirimkan ke pabrik naphtha crackernya, dan dimana setelah ada di pabrik naphtha cracker ini akan menghasilkan produknya, ada ethylene, ada propylene, ada pigas, mix C4 hingga butadiene dan juga refined 1. Nah, jadi memang untuk siklus atau alur produksinya dimulai memang dari minyak mentah dunia yang kemudian dijadikan dari produk petrokimia. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangan yang sempat dinyatakan rugi pada kuartal 1? Ya, jadi kalau kita perhatikan di mana di sini perseroan pada kuartal 1 2024 itu justru mencatatkan rugi sekitar 32,6 juta US dollar atau sekitar 518 miliar rupiah. Dari sebelumnya di kuartal 1 2023 itu justru mencatatkan laba sekitar di sini 8,5 juta US dollar atau sekitar 128 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan ruginya didorong dari penurunan pendapatan. Jadi memang perseroan di sini mencatatkan penurunan pendapatan dari 502,3 juta US dollar menjadi 471,9 juta US dollar atau turun sekitar 6%. Kemudian selain dari turunnya pendapatan, ada peningkatan dari beban-beban. Salah satunya yang paling signifikan di sini ada beban keuangan, yaitu meningkat dari 28,7 juta US dollar menjadi 41,9 juta US dollar. Dan selain itu kalau kita lihat di sini ada kerugian nih, kerugian instrumen dari keuangan derivatif. Jadi memang perseroan ini menggunakan instrumen-instrumen derivatif dan di sini ruginya ada sebesar 2,8 juta US dollar. Jadi memang untuk perseroan sendiri menggunakan variasi dari instrumen keuangan derivatif. Jadi biasanya untuk mengelola namanya exposure atas risiko suku bunga dan juga risiko perubahan nilai tukar mata uang, termasuk nih ada kontrak valuta berjangka, kemudian ada interest rate swap dan juga cross currency swap. Nah, selanjutnya kita bisa melihat rincian atau kontribusi apa saja sih dari pendapatan perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di mana untuk penjualannya ada polyphen, ada styrene monomer, ada butadiene, olefin hingga penjualan daya listrik. Jadi kalau kita lihat memang untuk kontribusi terbesarnya berada di penjualan lokal atau domestik yaitu sebesar 84,49% dan sisanya sekitar 15,28% yaitu penjualan untuk di luar negeri atau internasional dan sisanya 0,23% ini untuk dari pendapatan sewa tangka dan juga dermaga yang dimiliki tadi ada dermaga A, B, dan juga C. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih pergerakan harga sahamnya sejak perseroan justru membukukan kerugian. Nah, tapi sebelum ke harga sahamnya, kita lihat dulu nih track record dari kinerja harga sahamnya. Dari kinerja keuangannya. Kalau kita cek di mana track record untuk
kerugian perseroan atau TPE itu sudah terlihat kerugiannya sejak tahun 2022. Ruginya itu sekitar 2,32 triliun atau IPS secara tahunannya atau anual di sini 2 minus ya atau negatif di 26,95. Kemudian kerugiannya berlanjut di tahun 2023 yaitu sebesar 487 miliar atau dengan IPS anualnya sekitar negatif di 5,99 dan bahkan angka kerugian di tahun atau tahunan 2023 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian di kuartal 1 karena tadi kuartal 1 2024 ruginya itu mencapai 518 miliar. Nah, kita bisa cek kenapa nih harga sahamnya kok malah makin naik. Kita bisa cek di slide selanjutnya. Nah, di mana kan tadi perseroan itu mencatatkan kerugian dari tahun 2022. Jadi kalau kita cek di sini, dari tahun Januari 2022 di sini, justru malah harga saham ini sempat mencatatkan kenaikan ya. Yang berada di level 1000-an kemudian mencatatkan di atas level 2000-an, kemudian bergeraknya sideways sejalan dengan kinerjanya di mana tadi masih mencatatkan kerugian hingga tahun 2023. Kalau kita cek di sini, memang sideways sampai di September 2023. Tapi kalau kita cek mulai Oktober 2023 di sini sudah menunjukkan tanda kenaikan ya. Padahal kalau kita lihat hingga akhir tahun 2023 kinerjanya masih mencatatkan kerugian. Tapi harga sahamnya di sini sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024 di sini justru harga saham dari TPI milik Pak Prajogo ini naik sekitar 365%. Jadi kalau kita perhatikan justru memang harga sahamnya ini nggak sejalan ya dengan kinerja keuangannya. Karena kinerjanya rugi, di kuartal 1 juga masih rugi 2024, tapi justru harga sahamnya naik hingga 365%. Nah, lalu apa sih yang menjadi penyebabnya harga sahamnya bisa meningkat cukup signifikan padahal secara kinerjanya masih rugi? Nah, jadi kalau kita lihat di tahun 2023 di sini, pada Februari 2023, TPI itu resmi mengakuisisi anak usaha dari Krasya atau Krakatau Steel Persero, di mana yaitu ada KSI atau Krakatar Sarana Infrastruktur yang dimana sudah melakukan transaksi namanya Conditional Share and Purchase Agreement atau CSPA atau perjanjian jual beli saham. Nah, ketika si TPIA ini memiliki KSI, otomatis dia sudah memiliki saham dari yang ada di anak usahanya KSI, yaitu namanya Krakatau Daya Listrik KDL dan juga Krakatau Tirta Industri atau KTI. Jadi memang salah satunya akuisisi ini yang mendorong kenaikan harga saham. Kemudian di tahun 2024, di sini juga TPIA berencana akan membangun pabrik nih, namanya pabrik Core Alkali atau Ethylene Dichloride atau namanya pabrik CAIDC dengan nilai investasi sekitar 800 juta US dollar pada awal tahun 2024. Kemudian masih pada awal tahun juga, di mana TPI juga mengembangkan namanya PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Terapung Waduk Krenceng di Cilegon. Jadi memang salah satunya ini yang mendorong harga sahamnya. Kemudian kemarin yang baru saja di bulan Mei 2024, TPA juga berencana nih mengakuisisi salah satu perusahaan dari Singapura yaitu Shell Energy Chemical Park Singapore atau SECP, yaitu melalui perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki oleh Chandra Asri dan minoritas dimiliki oleh Glencore yakni CAPGC Pte Ltd. Nah, kemudian masih bulan yang sama kemarin TPIA berhasil menggeser TOWR dan juga SMGR, di mana untuk TPIA berhasil masuk di indeks standar global MSCI. Ya, jadi kalau kita lihat memang pergerakan atau kenaikan harga saham dari TPIA justru bukan didorong dari kinerja keuangannya, melainkan didorong dari sisi akuisisi, kemudian juga ada ekspansi bisnis yang memang justru belum terbukti. Apakah nanti ke depannya bisa mendongkrak kinerja keperseroan? Karena ini baru akan terlihat di masa yang akan datang atau mungkin di setelah tahun 2024.